Vibrasinya di sini memang beda ya. Kental banget suasana Bali-nya. Ke 2016 kita dinobatkan melalui media online juga. Kita dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Swastiastu. Boleh masuk? Wah, ada Dadang. Dadang. Pengajang dong. Benten tempat tidurnya juga ya? Iya, memang tempat tidur dulu. Kapatujang, Detpong, Usir. Swastiastu, selamat datang di Desa Penglipuran. Hari ini kita akan jalan-jalan sejenak melihat asrinya Desa Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli. Kita akan hadirkan sosok kalian yang memang menjadi panutan di sini untuk bisa berbagi cerita seperti apa Desa Penglipuran. Selamat siang Bapak Klian. Selamat siang. Rahayu, Rahajeng Rauh. Swastiastu. Swastiastu. Rame terus niki Pak Klian ya. Astungkare. Dari seluruh dunia datang ke sini melihat keindahan Desa Penglipuran. Nggih, astungkare. Kira-kira per satu hari berapa kunjungan niki? Sesuai dengan data dari pengelola kami, di kunjungan per hari itu di angka 1.500 sampai 2.000 orang. Wow, ribuan. Ya. Di sini wisatawannya dalam kondisi mereka melihat keunikan dari desa yang memang memiliki prestasi setiap tahun niki. Nah, bagaimana? Ya, ada beberapa prestasi. Sejarahnya niki Dumun, Pak Klian. Kalau kami merupakan salah satu desa adat dari ribuan desa adat yang ada di Bali. Ya, jadi kami sebetulnya salah satu desa adat yang hampir mirip dengan desa adat di Bali. Tetapi kami sebagai salah satu desa adat memiliki satu komitmen dalam konsep pelestarian. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Vibrasinya di sini memang beda ya. Kental banget suasana Bali-nya. Arsitektur bangunannya, penjornya yang sama. Dan kalau kita masuk ke dalam juga beda energinya. Karena itu konsep pelestarian, konsep konservasi di sana yang mana yang pertama adalah landscape-nya. Tata ruang itu menjadi satu pelestarian inti yang kita lakukan. Yang kemudian di dalamnya ada arsitektur lokal, yaitu bangunan-bangunan tradisional yang ada di masing-masing rumah. Inilah yang menjadi daya tarik. Jadi ketika wisatawan baru datang ke Penglipuran, yang paling dilihat, wah kok rapi sekali desanya, kampungnya, kok rapi itu, gerbangnya kok sama angkul-angkulnya kayak gitu. Nah, itu merupakan satu landscape yang dipadukan dengan arsitektur lokal yang sudah menjadi satu nilai benefitnya, kearifan lokal kita. Kearifan lokal. Dan potensi di sini juga luar biasa ya, mensejahterakan penduduk. Karena yang lihat tadi di masing-masing unit rumah niki, benten yang jual souvenir, Pak Yan. Nike kan dari, itu merupakan satu keuntungan ketika kita membuka diri untuk menjadi destinasi wisata. Karena kita pun mulai menjadi tujuan wisata itu dari tahun 1993, sudah 30 tahun lebih yang lalu. Jadi kita mulai membuka diri untuk bisa dikunjungi, dan kemudian ketika sudah ada yang mengunjungi, masyarakat kemudian mengambil manfaat dari itu. Oke, bentar dulu. 30 tahun berarti warisan leluhur yang memang dari terdahulu sudah ada konsep untuk bisa, ayo rumah-rumah adat di Bali, khususnya yang popolan, yang ada memang dari sejak dulu sampai sekarang masih lestari, Pak Yan. Bagaimana resep dari pengurus dari Pak Klian sendiri untuk menjaga itu supaya menjadi salah satu destinasi favorit Bali? Kalau belum ke Desa Penglipuran belum lengkap ke Balinya. Itu tidak terlepas dari peranan desa adat. Jadi desa adat dengan tata pemerintahan adatnya, di sanalah adat itu memiliki fungsi kontrol terkait dengan bagaimana masyarakat itu memanfaatkan tempat tinggal mereka, kemudian mengikuti aturan-aturan adat mereka, sehingga mereka memang di bawah kontrol adat. Jadi ini karena adat itu memang aturan adat itu menjadi satu keharusan bagi mereka. Kenapa? Karena aturan adat itu dibuat oleh mereka sendiri.
mereka sepakat bersama-sama membuat sebuah aturan untuk membuat kehidupan mereka harmonis di dalam desanya sendiri. Sehingga itulah yang menjadi pegangan siapapun yang memimpin, yaitu jalankan aja aturan adat. Sehingga apa yang menjadi satu visi misi bersama itu bisa tercapai dengan baik seperti itu. Ada awik-awiknya. Awik-awik ya, itu ada pararemnya. Ya. Ada rules dari aturan tersebut yang wajib diikuti. Wajib diikuti. Dari kebersihan tetap harus menjadi prioritas, sebenarnya. Kebersihan, kalau kebersihan itu menjadi satu habit kita. Jadi habit kita adalah tetap menjaga lingkungan sekitar kita, halaman rumah, depan rumah, itu tetap rapi dan bersih. Itu menjadi satu habit yang kemudian juga menjadi satu added value, menjadi satu ikon. Jadi ikoniknya Penglipuran juga sebagai desa terbersih di dunia. Keren banget. Ya, itu menjadi satu nilai tambah ketika kita punya satu habit secara kolektif. Ya, habitnya itu bersama-sama menjaga bersih. Nah, ini satu desa jadi bersih. Gitu. Sehingga itu menjadi satu juga nilai tambah yang luar biasa. Ke 2016 kita dinobatkan melalui media online juga. Kita dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Yes, congratulations. Nggak hanya 2016 saja, sampai 2024 ini jadi favorit desa wisata yang memang akan muncul di beberapa titik, bukan hanya di Bali saja. Sekarang sudah digiatkan oleh Kemenkraf yang desa wisata memberikan sebuah motivasi. Dikembangkan setiap desa di Nusantara memiliki kelebihan dari tujuan wisata, bukan hanya yang keindahan alam saja, tetapi budaya dan adat istiadat, Pak Yan. Kita coba lihat yuk ke dalam. Boleh. Mungkin yang di sana. Ya, nanti. Jadi memang betul. Jadi Kemenparekraf memang memprioritaskan bagaimana mengembangkan desa wisata di Nusantara. Kebetulan saya juga ikut di juri nasional juga Desa Wisata Indonesia 2024. Ini Pak Klian multi talent. Jadi kami itulah kami ditugaskan oleh Kemenpar ikut memberikan pendampingan, motivasi kepada teman-teman yang sedang mengembangkan destinasi wisata di desanya masing-masing. Itu luar biasa. Kalau dilihat berapa luas nih Pak? Ini kalau luas desa adat Penglipuran ini 112 hektar. Wow. 112 hektar yang mana kalau pemukiman tempat wisatawan berkunjung melihat keunikan desa kami sekitar 9 hektar. 9 hektar. Tetapi di belakang itu ada satu juga landscape yang juga ikonik, yaitu kawasan hutan bambu. Itu 45 hektar. Masih asri, itu masih asri dan lestari sampai saat ini. Penyimpanan air dalam tanahnya. Sehingga suasana di Penglipuran walaupun panas, terik, tapi ada udara dinginnya. Tapi dalamnya sejuk ya. Sejuk ya. Baik, indah sekali. Kalau bisa tinggal di sini, ayo come. Guest house-nya ada kita homestay, coba. ada beberapa homestay yang sudah tersedia juga yang dibangun lewat yang dimiliki. Ini bisa booking di online nggak? Bisa. Nah, kita bisa nanti kontak di pengelola kami. Bisa mungkin kita masuk salah satu rumah. Nomor 20. Ini ada nomor 20. Dia ada nomor rumah, kemudian ada kepala keluarga yang ngarep ya. Karena tata pemerintahan adat kami menggunakan sistem pengarep atau uluapat. Yang mana setiap pekarangan itu ada satu orang yang menjadi wakil. Atau mungkin di pemerintahan Republik ini kayak DPR-nya. Jadi Dewan Desanya. Wow. Ya, ini beliau bernama Iketut Sujana. Nah, kemudian di pekarangan ini ada 6 kakak. Kita 20 orang yang tinggal. Nomor 20 orang tinggal di sini. Lumayan banyak ya, padat penduduknya. Iya, lumayan. Ada yang menyewakan baju adat juga nih. Ada. Jadi masyarakat berkreativitas memanfaatkan peluang yang ada. Tetapi mereka tetap diatur. Kalau mereka jualan harus di dalam rumah, tidak boleh di luar mengganggu pemandangan daripada tata ruang kita. Gitu. Dan kebun-kebunnya juga memang dipelihara. Pohon-pohonnya, bunga-bunga, anggrek. Nah, tadi mau nyobain minuman ciri khas dari Penglipuran nih, Pak. Malah cem-cem ya, Bu. Malah cem-cem. Itu menyehatkan. Iya. Kari Lovers, hari ini kita mau lihat suasana di dalam rumah Desa Penglipuran seperti apa. Yang masih tradisional dan terjaga. Kita lihat dapurnya dulu nih. Lihat, jadi kalau konsep
tata ruang, konsep tata ruang yang kita miliki di Penglipuran itu tetap mengacu pada konsep utama yaitu Trimandala. Boleh kita lihat Ya, Trimandalanya? Utama Mandala ntar dulu. Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Jadi kayak kalau kita bawa ke tubuh kita, kepala, perut, kaki. Bagi 3 dulu. Bagi 3. Atas, tengah, bawah. Semua sebetulnya ruang di Bali itu dibagi 3. Contoh desa kami ini dibagi 3. Utama Mandalanya itu pura. Kemudian pemukiman ini termasuk Madhya Mandala. Yang paling bawah itu kuburan dan juga tegalan milik warga. Nah, kalau di pekarangan, Trimandala itu pura keluarga atau sangga, pemukiman atau perumahan, kemudian tebe atau halaman belakang. Nah, di dalam tata ruang itu setelah pura keluarga, selanjutnya ada yang menjadi konservasi inti kami. Yang memang kita lestarikan itu arsitektur lokalnya, yaitu berupa dapur tradisional dan balai sake 6. Nah, ini contoh dapur yang memang masih lestari sampai saat ini. Jadi kalau dulu fungsinya ini multifungsi, all in one. Masak di sana, tidur di sana, tempat nyimpen hasil pertanian juga di sana. Jagung dan Gabah Diki, jagung. Bisa masuk ya. Ada yang di dalam, Swastiastu. Boleh masuk. Wah, ada dadang. Dadang. Pengajang dong. Benten tempat tidurnya juga ya? Iya, memang tempat tidur dulu. Keren Masih banget. untuk orang-orang yang... Masak napi dah dong. Sugera. Masak napi Niki? Masak napi? Toyo? Wis. Jadi ada tempat masaknya, tempat tidurnya, tempat penyimpanannya. Di atas tuh, dari tahun berapa Niki? Kalau rangkanya mungkin udah ratusan tahun, Bu. Yang memang rutin kita ganti adalah atap dan dindingnya. Kalau rangka-rangkanya itu sirap ya? Sirap bambu. Jadi bambu menjadi satu material yang memang menjadi material yang istilahnya mudah kita dapatkan. Karena bambu kan tumbuh cepat. Banyak ya. Niki napi Niki menggantung ya? Ah, niki beruk Mas Tani. Beruk tempat garam. Ya, air. Air. Dulu kan cuci tangan, cuci muka di sana. Gitu. Tempat kita bersihin tangan sama tromping. Ini balai. Ya. Balai sake 6 ini fungsinya selain sehari-hari digunakan untuk ini persiapan kegiatan upacara adat dan sebagainya. Syayatnya Diki. Dan juga di sini untuk ya metata, ngaben, kemudian mebayuh dan sebagainya di sini ada. Jadi inilah sake 6 nih, cuma 6 saja sih. Kenapa? Karena memang luas dari pekarangan kita nggak terlalu besar untuk bikin sake ulu yang besar. Masih terjaga keasriannya. Nah, selanjutnya masyarakat bisa membangun bangunan yang sifatnya modern atau permanen. Ini sesuai dengan kemampuan di keluarga itu masing-masing. Jadi ada kombinasi antara tradisional dan modern di setiap pekarangan. Ini menjadi satu fleksibel kita untuk mengatur masyarakat. Tiap hari tinggal di sini berarti? Tinggal di sini kan kampung asli, tempat asli. Kehidupan sehari-harinya di sini. Kalau mereka pagi ke pasar juga dekat sini. Sekolah, kerja. Ini menjadi. Tadi kali nggak lihat motor? Motor lewat belakang. Mobil, motor. Jadi desa ini dikelilingi jalan melingkar. Jadi yang punya rumah itu akan memasukkan kendaraan bermotor mereka dari arah belakang rumah. Backstreet ya? Back aja. Jadi polusi hampir nggak ada ya? Iya. Motornya sudah diamankan. Diamankan di belakang. Jadi kalau dulu masih ketika wisatawan udah rame, jadi ini ada tempat parkir. Wisatawan rame, warga masih bawa sebuah kendaraan bermotor di depan. Nah, inilah kembali kekuatan adat untuk mengatur masyarakatnya, disepakati bersama untuk ditutup. Keren, the power of adat. Nah, kemudian yang unik lagi di masing-masing pekarangan itu ada jalan yang menuju ke tetangga. Itu terbuka terus. Back ininya ya. Ke Pisaga deket ya? Pisaga deket. Bisa saling tolong menolong. Ya, jadi atap rumah pun kalau di sini biasa lewat tetangga. Tetangga, tetangga. Oke. Baik, senang sekali ini anggreknya cakep kuning. Ya. Sampai berapa lama Pak Krian memimpin Diki? Oh, saya baru 4 tahun, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. 2025 akhir jadi periode pertama saya. Masih muda-muda ya Pak Kriannya kita. Ya kalau di sini istilahnya musyawarah mufakat. Pemilihannya. Jadi pemilihannya siapapun bisa. Jadi semua menjadi calon.
Semua ketika jadi pemilihan, jadi semua menjadi calon. Jadi masyarakat tinggal duduk, tidak ada kampanye dan sebagainya, tinggal pilih pada saat itu. Jadi siapa yang bersedia? siapa yang ditunjuk langsung Siapa yang tunjuk? harus mau. Oh, suara sepakat. Iya. Oke. Kari Lovers, Desa Penglipuran, salah satu desa yang memiliki ciri khas pelestarian desa adat dari arsiteknya, dari kualitas dan bangunan, serta penduduknya yang tetap melestarikan keajegan pakem budaya Bali. Kita memberikan sentuhan dari segi informasi sekaligus tetap berproduksi efektif ya Niki. Nggih. Dari kunjungan wisatawan nggak pernah tutup kayaknya nih kecuali nyepi ya. Iya. Nyepi. Kita pernah juga tutup sehari ketika ya memang itu sangat diperlukan. Kayak dari bulan ini dari tanggal 16 sampai tanggal 26 kami memang menutup kunjungan wisatawan yang memakai bus. Karena ini pengusaban. Jadi ada ngusabe nangkan. Jadi satu upacara yadnya menurut Deste kami di Penglipuran merupakan utamaning yadnya. Berapa hari nih Pak ya? Kalau prosesinya itu 11 hari. 11 hari. Nah, itu makanya karena kita juga menghadirkan desa-desa tetangga, beban-beban kita yang lumayan besar. Jadi setiap hari parkir bus itu dipakai. Jadi kami sudah melayangkan surat kepada para biro-biro perjalanan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa untuk wisatawan yang berkunjung menggunakan bus kami harapkan untuk dialihkan atau di rescheduling. Tapi menyembuhkan kekecewaannya bisa pakai motor atau mobil bisa. Yang lebih. Kalau kendaraan mobil yang pribadi itu masih bisa. Ada juga tadi saya lihat banyak yang bus yang harus parkir di jalan utama di timur dan jalan harus ke Penglipuran. Banyak. Jadi sehat itu Pak ya? Itu lebih sehat sebetulnya. Dan ini memang kayak tes trial untuk quality tourism. Quality tourism. Iya. Jadi kita coba challenge, mau nggak mereka jalan ke Penglipuran lihat walaupun jauh. Edukasinya samping sehat, terus udaranya seger, edukasi budaya. Yang perlu kira-kira dari atraksi budaya yang pernah diadakan di Penglipuran, ini kan apa Pak ya? Kami sih untuk kepariwisataan, karena pariwisata menjadi satu unit usaha desa adat, jadi satu usaha desa adat. Kami juga membentuk satu event promosi, yaitu Penglipuran Village Festival. Yang kemarin masal kan ya? Ya masal, kita ini udah yang ke-11 tahun ini. Ke-11 kali. Itu rutin kita lakukan, jadi untuk menghadirkan eksistensi kita di dunia pariwisata bahwa Penglipuran memang tetap eksis untuk kreativitas. Sebagai wadah juga masyarakat kita berekspresi dan juga mewadahi para seniman, para UMKM untuk ikut mempromosikan. Dirangkul mereka. Dilibatkan. Karena potensi lokal wisata yang ada di Bangli sangat banyak. Dan unik-unik. Ya. Jadi ini juga mampu memberikan stimulus untuk memicu perkembangan daya tarik baru di Kabupaten Bangli. Karena ketika mereka datang ke Bangli dengan ribuan orang per hari, jadi ini merupakan satu pasar yang bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan destinasi tambahan di samping. Sehingga kami tidak merasa tersaingi, bahwa kami merasa senang. Jadi daya dukung di sekitar kami itu support sistemnya bagus jadinya. Sehingga ini akan sustain semakin lama seperti itu. Jadi kalau hanya berkunjung ke Penglipuran saja mungkin cuman satu objek mungkin kurang. Dengan adanya tambahan baru kayak sekarang itu ada di Tembuku, ada di Susut dan sebagainya itu kami sangat berterima kasih. Dan inilah multiplier effect daripada kegiatan pariwisata. Yang homestay itu kalau tertarik Pak ya. Kira-kira di sini homestay-nya terbuka untuk wisatawan yang mau tinggal. Per night-nya berapa kira-kira patokan per night harga? Ya, kalau harga per night nggak salah dari pengelola kami 375 per night. Fasilitas termasuk breakfast. Masih terjangkau guys. Terjangkau, nggak terlalu Yang punya mahal. keluarga bisa datang ke sini sekaligus tinggal, berlibur,
cuci dikit ini ya. Karena Otaknya? momen kunjungan itu yang bagus kan pagi. Pagi dan malam. Masih Di sana suasananya cuacanya memang seger ya. seger, dingin, sepi dan ya masuk suasana kampung. Dapet. Nah, sudah sampai kita di depan pura. Nggih. Iki ulunya, Ulu. utamanya. Utamaning Madya. Utamaning Madya yang bisa. Utamaning Mandala gitu. Utamaning Mandala Ya. yang pas kebetulan ada piodalan Ya, dan 11 hari ngejar nih Ki. ngejar. Oke, masyarakat yang hadir berapa kakak di Ki pengempon puranya? Di kita ada 250 kakak. Banyak juga ya. 250 kakak. 250 kakak. Kalau dari manajemen, dari keterlibatan pemerintah, Nah, Munapi, ya secara legalitas, jadi kegiatan kepariwisataan kami di Penglipuran itu kami berdasarkan MOU. Ada PKS, ya, perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Bangli, yang mana itu menjadi satu landasan kita untuk memungut retribusi. Jadi retribusi pun itu ditentukan nilainya dari pemerintah daerah. Kita pungut, kemudian kita bagi di 40% untuk dari tahun 2021 itu sudah berubah. Kalau dulunya dari tahun 93 Harga sampai tiket tahun sampai 2021 itu kita hanya dapat 40% dari penjualan tiket. Yeah. Nah, dari tahun 2021 sampai sekarang kita udah dapat 60%. Perjuangan. Ya, itu satu Harga apa namanya? Ya, support pemerintah kepada desa adat di sini ya. Ya. Kalau boleh tahu untuk wisatawan harga tiket per orangnya berapa nih? Ki? Kalau wisatawan itu berbeda. Jadi ada anak-anak, ada dewasa, ada asing, ada domestik. Oke. Yang asing itu 50.000 dewasa, yang anak-anak 25.000. Kemudian untuk yang lokal itu 25.000. 25.000 Ya. KTP Ya, Indonesia. WNI. Hanya 25.000 guys sudah bisa berkunjung ke Desa Penglipuran sepuasnya. Menikmati indahnya suasana dan pemukiman asri yang ada di Pulau Bali. Luar biasa Niki, selamat bertugas Pak Yan. Makasih. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak yang berkunjung. Iya, Mereka semoga. semakin puas dan ada kesan yang bisa disampaikan ke masyarakat dan keluarga, Makasih. serta Desa Penglipuran tetap menjadi favorit wisata Setungkara. dunia. Makasih. Rahayu Pak Yan, terima kasih Rahayu, atas Rahayu. informasinya. Selamat siang. Oke, demikian tadi dari informasi yang sudah kita dapatkan. Ternyata banyak perubahan yang memang kita harus kunjungi. Ada homestay-nya, souvenirnya, dan kita bisa ngajak keluarga berlibur di sini. Hirup udara segar, healing, lepaskan stres sejenak, berkunjunglah ke Desa Penglipuran yang asri, sejuk, dan damai. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om.